Baik, selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam ya. Jadi Malam. ini sedikit jadi operator dadakan. Baik, eh, pelajaran kita pada malam hari ini berjudul Mengapa Saya Perlu Revival. Mengapa saya perlu revival secara rohani? Pada prinsipnya begitu ya. Nah, sekarang kita akan melihat sebenarnya kita sering mendengar kata revival. Revival rohani di mana-mana kalau di gereja kita memperhatikan oh, ada kebangunan rohani, ada revival rohani di sana istilahnya begitu. Sebenarnya apa makna daripada revival rohani atau kebangunan rohani itu sendiri? Kita akan pelajari malam ini bersama-sama ya, karena ini sangat penting. Karena kita harus membangun diri kita sendiri sebelum kita bisa ke orang lain. Sebelum kita membangunkan orang lain. Sebelum kita mengajak mereka kepada Yesus. Revival atau kebangunan rohani berasal dari kata Latin revivere yang menghidupkan kembali sesuatu yang sudah hampir mati. Jadi yang sudah hampir mati dihidupkan kembali. Jadi dalam konteks Kristen, biasanya revival itu adalah pembaruan rohani yang luar biasa, di mana Allah secara khusus untuk memulihkan umatnya yang sudah dingin atau sudah jauh daripadanya. Jadi revival ini bukan hanya sekedar kita KKR, belajar sama-sama, Bible study, atau program-program yang lain. Tetapi revival pribadi ialah pengalaman kita bersama dengan Tuhan, bertransformasi dengan Tuhan. Itu poin yang paling utama dulu. Jadi selalu dimulai dari diri kita sendiri. Tidak bisa kita revival tergantung orang lain. Kamu dulu berubah biar aku dulu berubah. Bukan begitu. Tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Baru ke keluarga kita. Baru ke gereja kita. Baru ke masyarakat. Kita memerlukan perubahan. Tuhan tidak pernah berubah. Dan kondisi hati kita selalu berubah-ubah setiap hari. Jadi revival itu adalah mengembalikan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Jadi revival itu bukan hanya sekedar emosi. Wah, hari ini saya mendapat berkat dan terima kasih Tuhan. Tapi besoknya sudah lupa. Bukan sekedar emosi. Revival sejati menghasilkan pertobatan yang nyata dan perubahan hidup yang berkelanjutan. Bukan hanya perasaan senang sesaat atau perusahaan berubah sesaat. Tidak. Jadi ciri revival sejati adalah rasa takut kepada Tuhan kembali dalam diri kita. Hadir dalam diri kita. Kita mulai atau dimulaikan dengan membenci dosa. Dan firman Tuhan itu mulai muncul dalam diri kita. Nah, itulah disebut dengan perubahan dalam diri kita. Jadi perbedaan dengan kebangunan emosional itu hanya sementara. Mungkin 1 minggu ada kita mendengar satu khotbah yang luar biasa. 1 minggu mungkin 1 bulan paling lama. Tapi setelah itu bagaimana? Lupa. Balik lagi seperti hidup yang dulu. Jadi revival harus menyentuh akar kehidupan rohani kita. Betul-betul menyentuh hati kita yang paling dalam. Jadi ketika revival itu terjadi, orang-orang kembali berdoa dengan sungguh-sungguh, membaca firman Tuhan dengan lapar, dan hidup dalam kekudusan. Ditunjukkan dalam kehidupan kita, melalui berdoa, membaca firman Tuhan, dan haus dan lapar akan firman Tuhan itu sendiri. Dan yang paling utama, kita hidupkan dalam kehidupan kita. Jadi revival ini membawa kerinduan kepada kita untuk hal-hal yang rohani yang sebelumnya mungkin ada pada kita sudah hilang. Dan kita mengembalikan itu kembali sehingga kita merasakan keberadaan Tuhan. Dalam sejarah orang Kristen, dalam sejarah umat Kristenan, ini dimulai pada tahun ada terjadi di Kebang Rohani di Azusa Street 1906 di Los Angeles. Ini kita bicara secara Kristen secara umum ya. Ribuan orang kembali kepada Tuhan. Begitu juga di Welsh Revival oleh
Evan Roberts yang memimpin 100.000 orang bertobat. Juga di Great Awakening Amerika 1730-1740 oleh Jonathan Edwards dengan George Whitefield. Begitu di Korea 1907. Dan banyak sekali kebangunan rohani yang muncul di seluruh dunia ini. Seperti kita melihat di Rwanda tempo hari, ada lebih dari 100.000, lebih dari 200.000 kalau tidak salah, orang dibaptiskan. Nah, inilah satu kebangunan rohani yang luar biasa, yang menuntun banyak orang kembali kepada Tuhan. Nah, mari kita pelajari tanda-tanda kemerosotan rohani kita. Kita melihat kepada diri kita, apakah saya memerlukan revival rohani? Mari kita lihat dalam diri kita. Kita kenali dulu gejala rohani kita masing-masing. Di kategori manakah saya ini? Tanda pertama kita bisa lihat dari api doa yang padam dikatakan. Doa terasa berat, membosankan dan tidak relevan. Jadi doa tidak lagi merupakan kebutuhan, tapi kewajiban yang memberatkan. Aduh, pagi-pagi bangun lagi mau berdoa lagi. Aduh, nggak ada waktu lagi ini. Istilah begitu ya. Ya. Dan akhirnya kebutuhan untuk berdoa itu menjadi tidak ada keinginan lagi. Jadi waktu doa semakin pendek, yang dulu 15 menit atau setengah jam berkurang akhirnya cuma 5 menit. Mungkin kita renungan pagi hanya sebentar saja. Ya, renungan kita hanya sebentar saja. Kita bisa hanya melihat bahwa waktunya nggak cukup lagi. Saya udah harus pergi. Waktu semakin pendek, kita mudah terganggu. Waktu berdoa pikiran kita lari-lari. Entah kemana pikiran kita, melayang kemana-mana. Dan tidak ada niat untuk berdoa. Sepertinya doa itu hanya sekedar syarat. Tidak ada lagi kerinduan, tidak ada lagi keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi doa itu hanya bersifat, make a list. Hari ini saya mau doa ini. Sudah siap, selesai. Bukan karena ingin kita bertemu dengan Tuhan Yesus. Kerinduan kita bertemu dengan Tuhan Yesus inilah yang harusnya menjadi motivasi kita dalam berdoa. Karena mungkin kita sepanjang hari kita sudah melakukan aktivitas kita. Aduh, hari ini tidak ada waktu saya bersama dengan Tuhan. Inilah waktu malam saya teduh saya untuk bersama dengan Tuhan. Ada semacam kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan. Itu sudah tidak ada lagi. Rasul Paulus sendiri pernah mengatakan bahwa jangan padamkan roh dari 1 Tesalonika 5 ayat 19. Jadi untuk itulah Yesus menasihati dalam Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan yang membuat kita, api doa kita itu menjadi padam. Ya. Nah, sekarang tanda yang kedua. Firman tidak lagi bermakna. Membaca Alkitab seperti baca teks biasa. Aduh, ini skandal sejarah. Tidak ada yang membuat hati kita bergetar. Tidak ada yang membuat hati kita mulai, ini maksudnya apa ya? Ingin tahu mencarinya. Tidak menyentuh hati lagi, ya ini luar biasa ini. Menguatkan hati saya. Sudah tidak ada lagi. Kita tidak ada lagi keinginan untuk membaca firman Tuhan, bahkan lewat hari-hari buka Alkitab pun sudah mulai malas. Ini mulai tanda kedua ya. Ketika mendengarkan khotbah, mengeraskan hatinya. Itu cuma teori aja Pak Pendeta. Kenyataannya nggak ada itu. Kita nggak perlulah yang teori-teori. Kita prakteknya. Mulai begitu ya. Mulai mengeraskan hatinya, tidak mendengar. Ya. Jadi cara pandang sudah mulai berbeda. Perilaku kita sudah mulai berbeda. Si Anu yang khotbah, ngapain lagi kita dengar itu? Mulai. Sudah mulai kelihatan ya. Kita mungkin menghafal banyak ayat. Apalagi orang-orang Advent. Seperti Alkitab berjalan. Tahu banyak Alkitab. Tetapi tidak ada yang sungguh-sungguh dipegang apa yang kita hafal itu sebagai pedoman hidup kita. Jadi hanya hafal saja. Ini sangat berbahaya. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu sangat kita butuhkan. Karena Matius 4:4 dikatakan, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi yang keluar dari Allah, dari mulut Allah.
Yang ketiga, ini mulai tahap yang ketiga ini kita lihat ya. Mulai menyukai dosa. Mungkin kita mulai menyangkal. Enggak kok. Dosa tidak lagi membuat kita menjadi sedih atau gelisah. Ini dia. Kita bohong sekali sama orang. Oh, katakanlah itu white lies orang bilang. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada begini. Kita mulai menggunakan sesuatu yang sepertinya dulunya kita ini tidak boleh kita lakukan. Sepertinya itu biasa saja. Kita harus mulai melihat di sana. Dan kita mulai mencari pembenaran diri ketika melakukan hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nggak apa, Tuhan ngerti. Ngerti kok belanja pada hari Sabat. Oh, tadi sibuk sekali kerja Tuhan, aku nggak bisa belanja tadi. Harus belanja, nggak apa-apa, Tuhan ngerti kok. Udah mulai apa? Pembenaran diri. Dosa-dosa tersembunyi dibiarkan dan tidak ada niat serius untuk bertobat dan meninggalkannya. Dan kita bila ditegur, kamu jangan belanja hari Sabat. Oh, mulai marah deh. Kamu tahu apa? Mulai marah dia. Tidak lebih, dia lebih suka dihibur. Oh ya kita ngerti ya kamu nggak bisa belanja karena kerja. Lebih senang begitu dia daripada diingatkan. Ini kita harus hati-hati. Jika dosa tidak lagi merasa menyakitkan, itu tanda rohani kita sudah dalam kondisi gawat. Nah ini dia tanda-tanda ketiga. Tanda keempat, mulailah cinta yang mendingin. Cinta kepada Allah tidak lagi menjadi motivasi dan pelayanan. Kita melayani karena kebiasaan atau paksaan. Ya udahlah, sudah dipilih jadi ketua penginjilan perorangan, ya dikerjain aja lah. Habis gak ada yang mau, sudah mulai motivasinya sudah mulai berbeda. Disuruh mengajar sahabat, aduh, udah dipilih jadi guru gimana lah ya? Ya ajar aja lah, apa aja lah yang bisa ada di kepala. Tidak ada motivasi lagi. Dan cinta kepada sama saudara seiman mulai mendingin, mulai mudah tersinggung, menyimpan dendam, tidak mengampuni, mulai gontok-gontokan di gereja, salah-salahan dan segala macam. Mulai terjadi. Ini sudah tanda yang keempat ini. Jadi sudah malas gereja setelah itu. Malas pergi kumpulan malam. Zoom aja malas. Apalagi ke gereja. Ini sudah mulai tanda-tanda ini. Apalagi hubungan dengan Tuhan sudah mulai terasa formal. Ya, kadang renungan pagi aja lah, ada buku renungan dibaca, bisa selesai. Tidak ada hal yang lain. Yesus sudah mengingatkan kita. Yesus sudah memberitahukan kepada bahwa hal ini akan terjadi. Bahkan dalam Wahyu 1:35, aku tahu perbuatanmu dari mulai tanda ke-1 sampai ke-4 ini. Engkau tidak panas, tidak dingin, mengaku kau benar, tahu Alkitab dan segala macam, belajar sekolah sahabat. Tetapi prakteknya kamu dingin. Nah, disinilah satu tanda-tanda yang harus diperhatikan. 4 tanda sudah terlihat. Kalau kita melihat tanda dari dalam, dari hati kita. Doa terasa berat. Ini summary-nya ya, dalam hati kita pribadi secara individu. Firman tidak bermakna. Hati nurani tumpul. Tidak ada kerinduan. Ibadah hanya rutinitas. Mudah tersinggung. Menyimpan kepahitan. Ini dari dalam, orang nggak bisa lihat. Sekarang dari luar. Perilaku kita sudah mulai jarang ke gereja. Sudah mulai malas melayani. Hubungan sudah retak dengan teman segereja atau mungkin teman sekolah sahabat dan sebagainya. Gaya hidup tidak berubah dan tidak mau lagi bersaksi. Bergantung kepada dunia, saya sibuk ini jadi saya nggak bisa belanja untuk hari-hari, itu saja belanja hari sahabat. Tidak ada buah rohani. Inilah tanda-tanda yang muncul di dalam kehidupan kita. Bila mana kita perlu revival. Apakah kita merasakan itu kita semua? Apa kita pernah merasakan bahwa doa itu terasa berat? Pagi-pagi bangun, aduh sebenarnya apa sih? Renungan pagi lagi, ini udah malam telat tidur lagi. Sudah mulai.
Ini yang terjadi ya. Sehingga kita berdoa, belajar firman Tuhan, berhubungan dengan teman-teman seiman sudah mulai hilang. Nah sekarang kenapa kita perlu revival? Karena jiwa-jiwa sedang terhilang. Kita sudah tahu ya tanda-tanda tadi. Kita tahu posisi kita. Sekarang kenapa kita perlu apa namanya revival ini? Kita harus ingat bahwa kalau kita itu mempunyai tanggung jawab kepada Tuhan. Ya, dalam Matius 28 ayat 19 dan 20. Pergilah jadikanlah sebuah bangsa muridku. Tuhan katakan tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang punya tuaian. Lukas 10 ayat 2. Jadi banyak orang yang belum mengenal Yesus dan mengenal juru selamat itu. Gereja sendiri tidak dalam kondisi revival. Dan kondisi revival tidak akan membiasa, tidak akan punya kuasa untuk menekan jiwa kalau kita tidak mulai dari kita sendiri. Dan kita menjadi garam yang tidak asin lagi. Jadi ketika gereja mengalami revival, misi penginjilan menjadi passion, bukan program. Nah kita lihat, gereja kita itu ada passion atau program saja. Dan berikutnya, kisah para rasul menunjukkan gereja yang penuh Roh Kudus bertambah ribuan orang setiap hari. Karena kenapa? Karena passion tadi. Tuhan menginginkan semua orang diselamatkan. Pertanyaannya apa kita cukup berkobar untuk memberitakannya? Jadi pada bagian yang pertama kita sudah melihat tadi tanda-tanda kita. Dan yang kedua adalah kenapa kita harus revival. Dan yang kedua di sini dilanjutkan lagi dengan kita sedang menghadapi zaman akhir. Alkitab memperingatkan bahwa di akhir zaman akan ada kemurtatan besar dan banyak iman-iman yang akan menjadi dingin. Kita sudah lihat generasi pada orang muda sekarang tidak peduli lagi dengan firman Tuhan. Mereka membuat gereja sendiri dengan tata cara mereka sendiri, dengan sistem yang mereka buat sendiri. Tekanan dunia semakin kuat. Materialisme, hedonisme, sekularisme, relativisme semuanya berkembang bahkan di dalam gereja. Keluarga Kristen mendapatkan tekanan bukan hanya budaya tapi teknologi. Kita berkumpul di rumah, makan pagi, makan siang, makan malam. Bukan yang ngobrol, pegang HP. Karena teknologi. Tidak ada lagi ke, kebersamaan di dalam keluarga-keluarga Kristen. Disinilah saat kita membutuhkan revival. Karena pada zaman akhir ini tidak siap untuk menerima keadaan sekarang ini. Kita sebagai umat-umat Tuhan membutuhkan kuasa Roh Kudus. Untuk itulah kita minta Tuhan untuk menolong kita. Bukan hanya orang luar, bukan hanya gereja. Keluarga pun membutuhkan pemulihan. Banyak keluarga Kristen yang hancur dari dalam perselingkuhan, persisihan anak-anak yang meninggalkan iman. Orang tua yang tidak mengalami revival tidak akan mendidik anak-anak dalam jalan Tuhan dengan otoritas rohani. Karena kenapa? Bagaimana dia mau kasih revive anaknya kalau dia sendiri belum revival? Bagaimana dia mau membangunkan kerohanian anaknya, keluarganya, suaminya, istrinya, kalau dia sendiri tidak berubah? Pernikahan Kristen yang menghadapi krisis hanya revival yang dapat memulihkan yang sudah rusak. Jadi ketika ibu bapak mengalami kebangunan rohani, maka atmosfer rumah tangga akan berubah. Karena memang itu janji Tuhan. Tuhan akan memulihkan bapak, ibu, anak-anak, semuanya itu menjadi satu kesatuan dalam kasih Tuhan. Yosua 24:15 dikatakan, aku dan sisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Untuk itulah keluarga kita membutuhkan pemulihan. Nah sekarang, apakah kita bisa lakukan sendiri pemulihan itu? Kita tidak bisa. Kenapa? Karena pelayanan tanpa revival adalah pelayanan dalam kekuatan daging. Dengan kemampuan kita, pikiran kita, dengan kehebatan kita, atau kemampuan secara fisik kita, dan sebagainya. Itu tidak akan membantu.
Bahkan itu akan melelahkan dikatakan di sini ya. Dikatakan melelahkan. Kenapa dikatakan melelahkan? Karena kita seperti berjuang sendiri dan tidak berbuah. Dan akhirnya sia-sia karena tidak ada kurus di sana. Banyak orang Kristen yang aktif secara lahiriah, rajin ke gereja, terlibat pelayanan, tapi kosong secara rohani. Sering nggak kalau kita pergi ke gereja, sepertinya kita tidak mendapatkan apa-apa. Boleh jadi kita merasakan yang demikian. Dalam Zakaria 4:6 dikatakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Kita bisa melakukan revival dengan roh Tuhan ya. Jadi untuk bisa kita mengisi kembali tangki rohani kita, kita minta kuasa dari Tuhan. Tanpa aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15:5. Ini berlaku juga untuk pelayanan gereja. Nah, sekarang kita melihat penyebab kehilangan api rohani. Kita sudah melihat tadi dari diri kita, gereja, dan juga dari keluarga kita. Kita melihat ada beberapa yang harus kita lihat dari semua ini. Kenapa ini bisa terjadi? Pertama adalah dosa dibiarkan tanpa pertobatan. Artinya dosa itu dibiarkan. Baik secara keluarga, baik secara pribadi, ataupun secara gereja. Dibiarkannya dosa itu di dalam diri kita. Dosa tidak harus besar. Dosa tersembunyi, kepahitan tersimpan, kebiasaan buruk yang dimaklumi, semuanya memadamkan api rohani ini. Sehingga kita tidak bisa bangun kembali. Yesaya 59:2 dikatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan aku dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Banyak orang yang kehilangan sukacita rohani bukan karena Tuhan menjauh, tetapi karena dosa yang belum diakui. Nah, inilah yang menjadi penyebab kita. Jadi pertobatan yang tulus adalah langkah pertama yang harus kita lakukan. Kesibukan tanpa Allah. Kehidupan modern yang super sibuk adalah musuh nomor satu kehidupan doa dan firman. Kita dipenuhi notifikasi, deadline, dan hiburan. Sehingga tidak ada waktu yang tersisa untuk yang paling penting sekalipun. Kita merasa kesibukan kita itu nomor satu daripada Tuhan. Dan akibatnya apa? Kita kehilangan yang sangat kita butuhkan, yaitu duduk di kaki Yesus seperti Marta lakukan dan Yesus menegur dia. Jadi bila mana kesibukan itu mengambil alih, Allah diperlakukan sebagai tambahan atau bukan pusat kehidupan kita. Kalau kita butuh, lagi sibuk ada problem baru kita call Tuhan. Tuhan, lagi pusingin Tuhan, gimana caranya Tuhan ini selesaikannya? Jadi Tuhan itu sebagai apa? Co-pilot kita pilotnya. Ya. Jadi kesibukan inilah yang menjadi dosa kita, yang menghalangi kita berjumpa dengan Tuhan setiap hari. Inilah yang paling penting. Ya. Dan yang ketiga, pengaruh dunia yang masuk. Ini dia. Media sosial, konten hiburan, dan gaya hidup dunia perlahan mulai menggeser nilai-nilai rohani kita. Mulai-mulai dari HP. Mulai konten-konten masuk. Mulai-mulainya rohani. Mulai nyerempet sih akhirnya apa? Hilang. Di gereja apa di WA masuk. Wah, saya cuma buka yang hubungannya dengan rohani aja. Ting, ada muncul lagi yang lain. Ting, muncul lagi, muncul lagi. Tahunya yang bukan rohani. Kita buka juga. Mulai apa? Berubah standarnya. Nggak apa-apa kok, ini dia lagi butuh bantuan. Mulai ya. Apa yang kita konsumsi secara konsisten akan membentuk hati kita. Sehingga sampah masuk, sampah keluar. Jadi hubungan pergaulan kita menjadi tidak sehat dan mengikis kerohanian kita menjadi hilang. Jadi inilah yang menjadi salah satu perusak daripada api rohani kita menjadi padam. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mulai dari hal yang kecil. Ya. Inilah yang bisa kita lihat.
Pengaruh keempat, luka dan kepahitan yang disimpan. Luka yang tidak diserahkan kepada Tuhan dan kepahitan yang disimpan menjadi tembok rohani yang menghalangi berkat. Banyak orang Kristen menyimpan kepahitan terhadap sesama gereja bahkan terhadap Tuhan sendiri. Kepahitan adalah racun rohani, perlahan membunuh kapasitas kita untuk menerima dan memberi kasih. Pengampunan bukan berarti memaklumi kesalahan. Nah, inilah dia ya. Kepahitan haruslah menjadi gambaran kepada kita untuk kita datang kepada Tuhan. Kepahitan daripada kita simpan, kita bawa kepada Tuhan. Kita meminta pengampunan supaya kita bisa bebaskan diri dari penjara kepahitan itu sendiri. Hidup dalam kepahitan pada masa lalu mungkin membekas dalam hati kita. Kemarahan-kemarahan yang kita hadapi ataupun kebencian-kebencian yang kita alami sebelumnya. Kita harus apa? Bebaskan diri kita. Inilah yang sering mengganggu kita saat kita gereja. Ketemu dengan si A yang dulu pernah membuli saya. Malah saya ke gereja ke sana lagi. Mulai bagaimana? Kepahitan itu mulai mengganggu kita. Jadi dari sinilah dia. Jadi dari penyebab rohani yang padam kita bisa lihat dari sini. Dosa yang tersembunyi, kepahitan, kebiasaan rohani yang longgar, hati yang keras, tidak mau berubah, kurang bersyukur. Semuanya itu menumpuk jadi satu dari dalam. Dan selanjutnya pada bagian berikutnya adalah dari eksternal kita bisa melihat bahwa pengaruh media dan hiburan, kesibukan kerja yang berlebihan, pergaulan yang buruk, tekanan pekerjaan, krisis dari kecewaan, lingkungan yang tidak suportif. Inilah yang beri gambaran kepada kita menjadi kacau. Nah sekarang dari semua itu, bagaimana kita dapat memperoleh revival itu? Supaya kita betul-betul bisa memperkuat kerohanian kita, sehingga kita bisa dapat bertahan, bahkan kita bisa menyampaikan pekabaran Tuhan. Dan doa dan komitmen apa yang akan harus kita buat untuk supaya kita mendapatkan ini. Dan bagaimana janji Tuhan supaya kita mau berubah. 3 poin penting inilah yang akan kita pelajari. Dan saya kira waktunya sudah terlalu mepet. Untuk 3 pertanyaan ini kita sambungkan ke bagian kedua, ke minggu ataupun pada bagian yang akan datang. Inilah yang menjadi doa dan harapan kita. Amin. Di dalam doa. Allah Bapa kami di surga, Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan. Pada malam menjelang hari Sabat Tuhan yang kudus, kami boleh berkumpul Tuhan untuk memuji muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami sepanjang hari bekerja kami. Dan kami boleh bersama-sama menikmati berkat Tuhan, khususnya pada malam hari inilah berkat firman Tuhan. Bapa, firman Tuhan yang membuka pikiran kami. Kiranya boleh kami dapat renungkan Tuhan. Kami sangat membutuhkan satu kebangunan rohani kami Tuhan. Dalam hati-hati kami yang masih lesu, hati-hati kami yang masih berduka, hati-hati kami yang masih belum membuka akan semua kesalahan-kesalahan ataupun dosa-dosa yang telah kami lakukan. Bapa tolong kami Tuhan, biarlah kami mau datang bersimpuh di hadapan-Mu, memohon pengampunan, memohon pertolongan Tuhan, curahkan Roh Kudus dari surga, sehingga dengan kuasa kasih Tuhan dapat membangunkan kami kembali, supaya kami tetap bersungguh-sungguh mengikut Engkau Tuhan, sehingga api roh itu akan selalu bergelar dalam diri kami, sehingga kami boleh menjadi terang bagi sekeliling kami, bisa menyampaikan firman Tuhan kepada siapapun yang rindu akan kebenaran Tuhan. Kiranya Engkau bangunkan kami semua Tuhan. Biarlah roh kebenaran Tuhan menguatkan kami pada malam hari ini. Pada malam ini kami khusus Tuhan mendoakan untuk Ibu Louis dan juga Ibu Meva yang saat ini sedang terbaring sakit Tuhan. Engkaulah sebagai Allah pengharapan kami yang akan memberikan kekuatan kesembuhan bagi mereka. Angkatkan semua sakit penyakit dalam tubuh mereka Tuhan. Segala makanan, minuman, obat-obatan dan semua nasihat dokter boleh menjadi satu kekuatan penuh bagi mereka. Sehingga mereka pun boleh dapat kesembuhan sempurna dari surga. Keluarga pun boleh bersuka cita karena Tuhan menyembuhkan mereka. Biarlah segala berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua pada hari Sabat ini memberikan kekuatan bagi kami sehingga kami tetap selalu bersandar kepadamu ya Tuhan sampai kedatanganmu yang kedua kali.
Ya Bapa, segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, Tuhan tolong kami dan Tuhan berkati kami, sehingga kami tidak melaluinya dengan baik. Begitu juga dengan sahabat-sahabat kami yang belum sempat hadir pada malam hari ini, Tuhan sertai mereka juga Tuhan dalam segala halangan mereka. Tuhan kiranya mengingatkan mereka pada pertemuan-pertemuan yang akan datang, supaya kami boleh bersatu kembali untuk memuji, muliakan nama Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari Sabat ini. Kami serahkan juga dalam permasalahan-permasalahan kami yang hadapi setiap hari. Kasih Tuhan yang akan menyertai kami. Ya Bapa, banyak dosa dan pelanggaran kami lakukan. Kiranya Tuhan ampuni. Kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus yang telah mati bagi kami, yang menjadi juru selamat dan penebus kami, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa Hmm. kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin.